Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah menderang seperti saat ini, dengan ditinggalkannya 24 hidup kepada kita sebagai petunjuk antara yang hak dan yang batil, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insyaallah selamatlah kita di dunia dan akhirat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maraina Putu dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya di kelas KPIB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Persahabatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar sahabat gitu kan, arti persahabatan gitu, nah pasti kita memiliki pengertian atau pandangan berbeda-beda gitu. Mungkin ada sebagian mengatakan sahabat adalah orang yang selalu ada, mungkin ada juga yang mengatakan sahabat adalah sosok yang bisa kita jadikan tempat curhat, atau mungkin masih banyak lain lagi gitu. Nah, itu memang benar gitu, tapi ternyata arti sahabat itu memiliki arti yang jauh daripada itu. Nah, salah satunya adalah sahabat adalah orang yang senantiasa mengingatkan ketika kita salah, menegur ketika kita lalai. Jadi sahabat itu bukan hanya mensupport atau yang selalu membenarkan setiap perilaku atau tindakan yang kita lakukan walaupun itu salah gitu. Nah, hal ini kan sering tuh kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pertemanan ini udah jadi bestie, udah dekat gitu kan. Nah, teman dia ngelakuin kesalahan, ya udah dia ya diam aja, ngedukung aja gitu, kayak ya udah sih ngapain aku ikut campur, itu juga masalah dia sama si itu gitu, ngapain aku ikut campur, ntar akunya juga kena, ntar akunya juga diamin gitu. Itu salah. Nah, itu salah teman-teman. Seharusnya jika kita jelas-jelas tahu nih teman kita melakukan kesalahan, sudah kita tegur, kita nasihatin gitu. Tapi menegurnya itu bukan dengan cara kita negurnya di kalayak rame gitu, bukan dengan cara di situ kejadian peristiwa yang terjadi di tempat itu juga kita negurnya gitu, bukan menegur ya namanya, tapi kayak merendahkan atau memalukan gitu. Jadi kita menegurnya itu ketika sudah sepi gitu, atau ketika kita sudah berdua gitu. Nah, kita nasihatin dia pelan-pelan, kita bilang, tadi kamu salah loh, nggak seharusnya kamu kayak gitu, tadi perkataan kamu terlalu kasar loh gitu. Jadi kita menegurnya itu saling menegur dan saling mengingatkan dengan cara yang halus gitu. Karena pada dasarnya sebagian orang itu dia lebih suka ketika dia ditegur dengan halus, dia kan lebih menerima. Nah, itu sih contoh pertemanan yang baik ya, saling menegur. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berkata nih tentang persahabatan, tentang pertemanan gitu. Ia berkata, tidaklah seseorang menemani sahabatnya meskipun hanya sesaat di siang hari, kecuali ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam hubungan persahabatan tersebut. Apakah mereka melaksanakan perintah Allah atau justru mengabaikannya? Nah, jadi dalam persahabatan, dalam pertemanan, bukan hanya berbicara tentang kegiatan yang dilakukan bersama, terus topik-topik yang harus kita bicarakan biar asik gitu, tentang kebersamaan, tentang kebahagiaan, pokoknya yang gitu-gitu lah. Tapi juga berbicara tentang tanggung jawab. Jadi dalam pertemanan, dalam persahabatan, pergaulan itu juga harus ada tanggung jawab, pertanggungjawaban. Nah, filsuf Yunani, seorang tokoh yang namanya tidak asing lagi bagi kita gitu,
Pak Aristoteles juga pernah mengatakan nih, ada 3 sebab kenapa seseorang menjadikan orang lain sebagai sahabatnya. Nah, apa ketiga hal tersebut? Yang pertama itu ada kesenangan. Nah, yang kedua ada kegunaan, dan yang ketiga ada kebaikan. Kenapa sih yang ketiga hal tersebut dijadikan sebagai sebab seseorang menjadikan orang lain sahabat gitu? Yang pertama itu gini, ketika ia merasa orang tersebut memberikan dia kebahagiaan, dia pasti menganggap ya teman nih, pasti berpikir aku dengan dia bahagia gitu, aku dengan dia senang gitu, pasti menganggap sahabat. Nah, ketika sudah bahagia, ketika dia juga memberikan kegunaan, memiliki manfaat gitu, pasti dia juga menganggap sahabat gitu, teman gitu. Contohnya saya tidak mengerti suatu hal gitu kan, nah pasti saya akan bertanya sama teman saya si B untuk menjelaskan apa maksud dari hal tersebut gitu. Nah, jadi kan memberikan manfaat nih satu sama lain gitu. Nah, yang ketiga yang kebaikan. Nah, di sini nih nilai plusnya. Siapa sih yang nggak mau berteman sama orang baik? Siapa sih yang nggak mau berteman sama orang yang ramah, yang jujur gitu, yang memiliki aura positif dah pokoknya gitu kan. Pasti semua orang juga mau memiliki teman yang seperti itu, iya nggak sih? Nah, jadi ketiga hal tersebutlah menurut Pak Aristoteles menjadi alasan kenapa seseorang menjadikan orang lain sebagai sahabatnya. Nah, maka dari itu kita harus pandai memilih sahabat yang mampu membuat diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena pada dasarnya sebaik-baik teman adalah orang yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Jadi penting sebenarnya untuk kita berhati-hati dalam menentukan pertemanan kita. Kenapa sih? Karena ya pada dasarnya sedikit atau banyaknya gitu, pertemanan dan pergaulan memiliki pengaruh terhadap perkembangan jiwa, agama, dan juga tingkah laku kita. Jika kita bergabung nih sama pertemanan yang di dalamnya memiliki aura positif, pasti kita juga akan memiliki aura positif gitu, memiliki sifat yang baik. Dan sebaliknya, jika kita bergabung dengan orang-orang yang di dalamnya toksik atau orang-orang yang di dalamnya memiliki aura negatif, nah kita juga pasti akan memiliki sifat-sifat yang aura negatif. Nah, maka dari itu carilah sahabat yang selalu memiliki cara untuk mengajak kita dalam kebaikan, yang selalu menegur ketika kita salah, yang selalu mengingatkan ketika kita lalai, dan juga yang selalu membawa kita dalam kebaikan gitu. Karena dalam persahabatan itu juga harus saling memotivasi, saling menjaga satu sama lain. Nah, persahabatan yang seperti inilah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.